Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi pada kesempatan siang menjelang sore. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, mewah ini ya. Kita senantiasa oleh Allah diberikan nikmat yang banyak, baik itu nikmat sehat, nikmat untuk bertemu ya, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Guru semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan pengawas kita yang paling cantik dan unik serta kreatif ya. Beliau adalah Ibu Mubirotin yang luar biasa semangatnya dan cinta sekali dengan SMP Negeri 48 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Mbak ini dan Mas mana tadi Mas Rehan ya. Beliau adalah dari tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ya. Ini dia Mas Rehan ya. Beliau ini adalah pemuda, dalam rangka pemuda ya, dalam rangka untuk membicarakan tentang anti korupsi. Nanti yang akan disampaikan oleh beliau semua ini pakarnya ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang tidak biasa kita kedatangan inspektorat seperti ini ya. Biasanya kalau inspektorat datang gitu biasanya menakut-nakuti, pasti anggaran yang dilihat gitu ya. Tapi kali ini tidak, dia bersahabat dengan kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan membuka wawasan dan memberikan pelajaran atau berbagai macam pengalaman-pengalaman ilmunya kepada kita semuanya. Terutama hari ini adalah hari Pendidikan Nasional 2025 ya. Alhamdulillah kita serentak bersama-sama baik guru, siswa dan pengawas serta inspektorat, kita sama-sama berkolaborasi dengan baik ya. Ini nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk meminta waktunya sebentar untuk bersosialisasi. Nanti yang tentunya akan disampaikan juga oleh Ibu Mubirotin ya, Ibu pengawas kita. Pokoknya tidak bosan-bosan lah ya. Beliau ini memang luar biasa gitu ya, berkali-kali datang dan nggak ada yang pengawas yang hebatnya kayak gini gitu ya. Ya alhamdulillah sekali ya, kita mempunyai pengawas yang luar biasa. Nah, untuk itu mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar ya. Kehadiran di SMP 48 saya terima dan teman-teman terima dengan baik ya. Mohon maaf sebelumnya ya, seperti inilah kondisi SMP Negeri 48. Mudah-mudahan nanti kalau ada memang melihat kondisi yang seperti ini kok sumpek atau gimana panas ya, bisa juga dibantu untuk mencarikan ruangan yang lebih enak untuk SMP Negeri 48 gitu kan. Ya Mas ya. Ya. Terima kasih, itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Nanti acara ini memang sama-sama kita buka, atau mungkin disampaikan dulu dengan Ibu Mugi. Ya, saya serahkan kepada Ibu pengawas kita Bu Mugi ya. Pada waktunya dari saya mewakili kepala sekolah ya. Mungkin Bapak hari ini kemarin itu memang agak beliau itu memang penuh kesibukan, mau apeksi itu terus ada sedikit memang sakit ya, agak demam gitu ya. Mudah-mudahan dia juga selalu sehat ya, cepat sehat. Baik, dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, salah tutur kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawanya kan tinggal Bu ya, kayaknya pada ngantuk semua, apalagi pengawasnya ini aja yang datang, bosan kayaknya. Yang semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kurang lagi. Ayo lagi dong Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau sudah nyaring suaranya kan hilang ngantuknya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 48 yang kali ini diwakili oleh Ibu Binti selaku Wakakurikulum SMP Negeri 48 Samarinda. Yang saya hormati Ibu Rita selaku Wakakesiswaan ya? Atau salah? Siapa ya? Oh iya, Ibu Siti Munawaro selaku Wakakesiswaan SMP Negeri 48 Samarinda. Kemudian yang saya hormatin Bapak Rehan, atau saya sering manggil beliau itu adik bungsu dari inspektorat karena seumuran dengan anak saya kurang lebih. Beliau tahun 2021, anak saya 2026, jadi selisihnya sedikit aja kan. Jadi saya sudah anggap kayak anak saya. Kemudian mbak-mbaknya yang cantik-cantik ini dari Inspektorat Provinsi Kaltim. Alhamdulillah kita diberi kesempatan Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Karena apa? Mumpung temanya Hardiknas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sesuatu momen-momen penting yang mau kita selipkan terkait penanaman nilai-nilai karakter dan nilai-nilai integritas. Nah, tekniknya nanti setelah saya, kan kami nanti ada 2 sesi Bapak Ibu. Saya dan Mas Rehan. Mas Rehan itu nanti di siswa dulu, baru saya. Setelah itu nanti kami bergantian karena materinya ada yang berbeda. Nah, sebelum kita langsung ke materi intinya ya Bu Binti ya, ada sedikit pantun. Kalau kemarin gagal Mas Rehan, saya mati kutu di depan teman-teman, saking groginya dilihat teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, hilang pantun saya. Kali ini saya sudah siap-siapkan dan nggak bakalan hilang, cintanya tetap menyala. Saya persembahkan khusus untuk warga SMP Negeri 48. Pergi wisata ke Balikpapan. Ulangi dong cakepnya. Pergi wisata ke Balikpapan. Jangan lupa untuk keliling-keliling. Jika raga dan mampir di 48, jangan harap hati bisa berpaling. Makanya masyarakat saya itu senang gitu ke sini. Gak bisa berpaling, pokoknya kalau sudah ke 48 tuh gak bisa. Cantik-cantik semua kan. Yang sana juga ganteng-ganteng, apalagi masnya itu hidungnya mancung banget. Bapak itu aja biarpun sudah usia kelihatan masih tampaknya waktu beda. Karena ada lagi satu bonus pantunnya buat 48 karena gagal di pertemuan kemarin. Ketuk pintu jangan pelan-pelan. Pintu dibuka tuan dan nyonya. Aduhai SMP 48, mengapa hati rasa berbunga-bunga? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekarang kita langsung ke intinya saja ya Bu Binti ya, supaya mempercepat dan mengefektifkan waktu. Jadi monggo nanti Mas Rehan atau ada yang mau disampaikan kepada teman-teman dulu, mau langsung? Oke, saya usul. Gayanya Syahrini ya. Mas Rehan, hus sama. Nggak mau bercanda ya Bapak Ibu ya. Monggo silahkan, mungkin ada yang bisa mengantar Mas Rehan ke siswa. Kalau saya langsung saja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan seperti sosialisasi atau bimbingan atau apa, tidak Bapak Ibu, tapi saya sedang menjalankan amanah. Lagi-lagi ada amanah yang harus saya sampaikan. Jadi kita nanti sharing atau diskusi saja ya Bapak Ibu ya. Karena ada momentum penting, kita ini adalah agen-agen perubahan. Karena kenapa sasarannya ke sekolah? Ada tujuan-tujuan tertentu. Sekolah itu tempat yang strategis Bapak Ibu, instansi atau organisasi yang strategis untuk mencetak generasi-generasi yang berkarakter. Karena kalau kita tanamkan karakter sejak dini ke peserta didik, insya Allah budaya korupsi itu bisa diminimalisir. Amin ya kan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu izinkan saya, kita mau diskusi, bukan mengajari ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita mengajari insya Allah Bapak Ibu itu lebih pandai. Kalau mengajari berarti saya menggarami lautan, Bapak Ibu yang lebih paham. Ada beberapa materi mungkin dari saya yang kurang, monggo ditambahkan. Karena ini sifatnya anggap saja saya sedang ujian pendadaran, lagi presentasi materi. Nanti kalau ada yang kurang, mungkin kurang atau salah, monggo direvisi, diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Kita nanti kurang lebih kita efektifkan 20 menit. Kalau misalnya lebih atau kurang, monggo diingatkan saja kepada saya.
Di sini ada beberapa materi dasar anti korupsi dan nilai-nilai integritas. Ada keterkaitan Bapak Ibu nilai-nilai integritas untuk membahas korupsi. Kenapa? Korupsi itu kan maknanya luas Bapak Ibu. Dan nggak cuma di kalangan pejabat tinggi, bahkan kita sendiri bisa jadi pernah menjadi pelaku dari tindakan korupsi. Kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai integritas kalau kita terapkan itu ada keterkaitannya dengan 7 kebiasaan Indonesia, anak Indonesia hebat. Itu bisa kita terapkan. Jadi ada keterkaitan semua. Jadi makanya kita kolaborasi dengan inspektorat. Kemarin saya mengusulkan, Mas, biar keren SMP 48 ya Mas, kunjungi di 48. Nggak usah dibilangi, kalau lagi sosialisasi pasti mereka awalnya ketakutin nanti dikira periksa anggaran, padahal enggak Bapak Ibu. Jadi saya pengen, tujuan saya utamanya tuh pengen mendobrak 48 itu keren loh, punya kolaborasi dengan instansi lain, inspektorat. Bukan kalau kita dengar kata inspektorat kan berarti oh kayaknya ada penyelewengan anggaran nih didatangi inspektorat, padahal enggak. Inspektorat lagi mempercayakan 48 untuk mensosialisasikan budaya anti korupsi sejak dini. Deal ya Bapak Ibu ya, apalagi momennya bagus ya, Hari Pendidikan Nasional. Kita tahu kan Ki Hajar Dewantara tuh orang yang punya integritas, punya kredibilitas. Beliau itu tidak pandang bulu ketika menerapkan pendidikan untuk semua kalangan, tidak hanya untuk kaum bangsawan, ya kan Bapak Ibu. Jadi di sini izin saya Bapak Ibu, ini materi dari saya. Ini profil nggak usah disebutkan ya Bapak Ibu ya, sengaja dicantumkan Mukirotin SPD, MPD, padahal SPD itu kan sangat sarjana penuh penderitaan ya, penuh derita. MPD makin penuh derita lagi, ya kan? Makanya saya nggak mau meluluskan lagi S3, nanti tambah-tambah lagi penderitanya. Nah, Bapak Ibu nanti kita tujuan kegiatannya ini sebenarnya intinya adalah topik-topik yang akan kita diskusikan bersama. Oke, Bapak Ibu ya. Pagi. Kalau saya bilang pagi, sama seperti yang kemarin ya, pagi semangat. Siang makan, sore pulang. Kan kalau siang kan pasti kita jadwalnya makan dan lapar. Kalau sore kan kita pulang ya Bapak Ibu ya. Oke. Pagi semangat. Siang makan, sore pulang. Nah, sekali lagi. Pagi semangat. Siang makan, sore pulang. Pagi-pagi, sore ayo kita semangat sampai pulang, karena ada 11 topik yang akan kita diskusikan. Banyaknya, tapi tenang aja Bapak Ibu, slide-nya cuma sedikit kok, karena yang bikin slide juga uyuh Bapak Ibu. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, kita mau nih, kita nanti membahas berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi pada semua kalangan. Kita juga kan pasti selalu menanamkan karakter-karakter ke peserta didik kita, karena apa tujuannya? Kita juga mau mencegah pemberantasan korupsi atau memberantas korupsi. Bahkan kita juga kan secara tidak langsung pasti selalu meneladankan diri kita kan. Kadang kita mau negur teman gak enak ya, teman ada yang tidak tepat waktu. Kan ada beberapa mungkin teman yang tidak tepat waktu, ada juga yang disiplin. Pasti yang disiplin itu nggak enak menegurnya, mau nggak mau akhirnya meneladankan dirinya sendiri. Kita dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi ini konsepnya yang pertama, nanti kita apa sih contoh-contoh usaha mencegah dan menentang korupsi. Karena ada awalnya kita pasti pernah menjadi pelaku. Saya juga pernah Bapak Ibu menjadi pelaku dari tindakan korupsi. Bukan berarti menggelapkan dana ya. Kalau menggelapkan dana suami pasti selalu saya lakukan Bapak Ibu. Karena itu mencegah tindakan dari nggak kok, jangan ditiru, nggak boleh. Ya, tapi di lingkungan sekolah, Bu Titis langsung senyum-senyum dia, sama kayaknya. Yang kedua adalah kita mengetahui definisi korupsi. Sejauh ini kita tahunya korupsi adalah penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang. Ternyata maknanya luas Bapak Ibu, banyak sekali. Bapak Ibu pernah jalan pulang kampung, bawa oleh-oleh? Kepala sekolahnya dikasih oleh-olehnya enggak? Ada yang pernah pulang kampung angkat tangan? Saya 1 tahun.
Setiap tahun Pak, bawa oleh-oleh Pak. Sering bawa Bu. Ke sekolah kasih Pak. Alhamdulillah kalau ada saya kasih. Bu. Nah, itu sudah. Itu termasuk sebenarnya tindakan korupsi. Bapak korupsi, seharusnya Bapak kasih ke saya Pak. Tindakan apa ya kategorinya yang tadi dilakukan? Ternyata kita juga melakukan. Saya juga kemarin dengan PD-PD-nya pada saat bulan Ramadan saya posting itu paksel-paksel dari sekolah binaan saya dengan PD-nya, padahal itu tindakan, salah satu tindakan kategori delik pidana korupsi. Bahkan saya ini juga main curang Bapak Ibu. Kalau ngurus administrasi, saya punya orang di puskesmas atau di rumah sakit, saya tinggal telepon, bikinkan ya surat keterangan kesehatan, capek nah aku nah. Berapa tinggi badanmu? 148, kalau mau ditambahi 2 cm apa-apa jadi 140. Ternyata itu juga sama Bapak Ibu. Nah itu nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah sekarang karena sudah ikut BIMTEK, akhirnya tercerahkanlah saya. Ya kan, nggak cuma senyum saya aja yang cerah saat gajian baru kemarin. Ternyata mindset saya juga tercerahkan. Sampai sini ujian saya lulus Bapak Ibu. Lulus. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian peserta memahami, artinya saya dan Bapak Ibu nanti kita sama-sama menyamakan persepsi Bapak Ibu. Tujuan akhir kita tuh apa sih? Kok kita mau mencegah nih? Memang kita ini siapa? Mau mencegah tindakan korupsi? Tujuannya apa? Kenapa kita harus menentang korupsi? Apa untungnya, apa ruginya buat kita? Nah nanti kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian memahami indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Lanjut, berikutnya adalah dampak dan bahaya korupsi. Selanjutnya lagi, kita nanti belajar dari negara-negara role model, artinya yang menjadi panutan kita itu yang bersih dari korupsi. Kenapa dikatakan bersih dari korupsi? Nanti kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. 30 delik tindak pidana korupsi. Apakah kita salah satunya pernah melaksanakannya? Nanti kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita nanti mau membedakan itu, apa itu gratifikasi, apa itu uang pelicin. Uang pelicin biasanya kan kayak untuk beli rokok, nah, ya kan? Kemudian pemerasan, suap, apakah sama artinya? Bagaimana cara kita membedakannya? Nah itu nanti kita sama-sama bahas ya Bapak Ibu ya. Kemudian strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi, kemudian pengertian dan nilai-nilai integritas. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, biar enak. Mitos dan fakta seputar korupsi. Sebelum kita bermain seputar mitos dan fakta, ayo Bapak Ibu kita berdiri sebentar. Berdiri sebentar ya. Kita senang. Senam literasi, sudah pernah saya ajakin literasi? Senam literasi kalau satu ditambah satu sama dengan dua. Duanya gini. Angka bebek, ya bebek kan 2 kan kita bikin 2 ditambah 2. Sudah bukti kita ngajak lolosan sama saya. Sama dengan 4 gini ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8-nya 2 kali goyang karena 2 kali bulat kan. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke ya, sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mulai 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jangan. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan. Iya. Kalau ini permainannya sederhana aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau menganggap pernyataan yang saya sampaikan ini mitos, gak usah berdiri, duduk aja. Tapi nanti harus sampaikan alasannya. Tapi kalau nanti
menurut Bapak Ibu pernyataan yang saya sampaikan itu benar sesuai dengan fakta, maka silakan berdiri dan tolong dikemukakan alasannya. Oke ya, deal ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan tetap duduk jika pernyataan yang saya sampaikan nanti itu adalah tidak benar. Fakta, silahkan berdiri jika pernyataan yang saya sampaikan dianggap benar. Istilahnya kayak pertanyaan pemantik ya kalau kita di kegiatan pembelajaran. Lulus kan Bapak Ibu? Saya public speakingnya gimana Bapak Ibu? Lulus. Kecepatan? Oke, kalau kecepatan akan saya slow motion. Oke, Bapak Ibu, pernyataan pertama. Kan harus soft spoken, ya kan? Yang pertama adalah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi. Benar apa tidak? Mitos, berarti yakin Bapak Ibu tetap duduk. Gak mau berdiri. Bapak jangan berdiri Pak, jangan berdiri Pak. Saya nanti tidak kuat Pak kalau hujan gitu, jangan berdiri. Untuk anak yang masih di bawah umur tidak usah komentar ya. Hujan-hujan jangan berdiri Pak. Bercanda ya ampun Pak. Akhirnya spoken lagi. Kita tanya kenapa? Bapak boleh disampaikan Pak izin. Saya berdiri, saya mengatakan fakta ini karena yang sering kita dengar itu kan memang pejabat-pejabat tinggi yang sering terngiang korupsi. Tapi memang sebenarnya sih memang dari pejabat tinggi mulai itu sampai ke bawah. Nah, tidak mungkin dari bawah kalau tidak mulai dari yang tinggi. Kita juga terima kasih. Jadi menurut Pak Bahtiar, korupsi itu hanya dilakukan oleh pejabat tinggi. Memang kadang kalau kita lihat kasus-kasus besar itu ya Pak ya dilakukan oleh pejabat tinggi. Nah sekarang ibu-ibunya yang memilih duduk, mau Bu menyatakan pendapatnya? Oke, terima kasih. Menurut saya tidak ya kalau misalnya korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi karena setiap manusia itu pasti ada celah misalnya melihat bahwa sesuatu mungkin walaupun itu salah tapi mereka maju ya kan, dan itu berarti keyakinan atau mental mereka yang membuat seperti itu. Jadi itu sepertinya dari mungkin mulai dari awal sekolah kan ya. Misalnya kayak gini, waktu sekolah kan kadang kita nyontek tuh. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita akhirnya berkembang dan pada saat ada kesempatan itu bisa, dan saya pernah melakukan. Oke, thank you, makasih banyak. Ya. Luar biasa, beri aplaus dong buat Pak Bakti dan Ibu Kais. Ya. Bu Kais, terima kasih. Ibu Kois. Nah, kita buka ya jawabannya. Jawabannya adalah mitos. Kenapa? Artinya kalau hanya berarti kan cuma pejabat tinggi saja yang melakukan. Nah, korupsi itu ada dua macam kan, ada korupsi skala kecil dan korupsi skala besar. Semua level, semua orang bisa punya kesempatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kois ketika memang mentalnya sudah punya mental yang seperti itu. Misalnya kayak tadi kan untuk uang rokok, Bapak ditelepon orang tua siswa, ya kan? Nanti anak saya gak usah gitu remedi, kasihan Bapak. Kalau meremedi anak saya, ulun nungkapkanlah jus atau buah-buahan. Nah itu sudah termasuk kategori kemudian pemotongan anggaran segala macam, dan semua memang semua kalangan, semua level bisa menjadi pelaku tindak korupsi ketika ada kesempatan dan punya mental seperti yang disampaikan oleh Ibu Kois. Jadi beri aplaus, dan benar juga disampaikan oleh Pak Bahtiar karena korupsi yang paling parah itu ya korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi karena skalanya nominalnya besar, ya kan? Dan banyak yang tidak diekspos, ditutupi, bahkan terkesan sekarang agak kurang, agak lemah ya Pak ya sistem hukumnya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat dengan pejabat juga rendah. Akhirnya masyarakat juga bisa meniru, mencontoh pejabat kita aja korupsi,
nggak apa-apa diterima uang pemilu, buntut-buntutnya sama aja mereka. Nah, akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat dan membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Karena akhirnya dampaknya akhirnya menjadi budaya. Nah, pernyataan kedua, soft spoken lagi kalau bertanya. Pernyataan kedua, memberi hadiah kecil, baik oleh-oleh ataupun parsel lebaran kepada pimpinan sebagai tanda terima kasih, bukanlah korupsi. Benar atau tidak Bapak Ibu? Mitos ya Bapak Ibu ya, kita jual berarti ya, mitos. Artinya kalau sudah kita punya jabatan terutama sebagai ASN Bapak Ibu, status sosial kita itu sudah berkurang. Hak kita sebagai makhluk sosial itu berkurang. Kita nggak bisa menerima. Bahkan kalau kita diberi padahal kita nggak nerima, itu kita tuh termasuk korban. Pimpinan yang kita beri pada pimpinan itu nggak mau menerima, itu pimpinan kita juga jadi korban Bapak Ibu. Korban artinya dia kredibilitas dan integritas beliau yang dipertaruhkan. Kenapa nggak kita kasihkan ke yang lain? Ya kan? Hadiah-hadiah. Kadang misalnya mau nilai SKP-nya tinggi, mau biar penilaian kinerjanya tinggi. Nah, akhirnya kita dekat-dekati. Artinya biar urusannya lancar dan lain sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan Bapak Ibu ketika kita memberikan hadiah, nanti penilaian dari pimpinan terhadap kita itu menjadi tidak objektif. Akhirnya menjadi subjektif. Mau nggak mau kan, ini loh sering ngasih saya. Mau nggak mau ada perasaan tidak enak, makanya dianggap gratifikasi itu tidak baik. Padahal budaya kita kan menghargai pimpinan kita segala macam. Tapi karena ada beberapa kasus atau oknum akhirnya menyalahgunakan kegiatan seperti itu, maka kita putuskan itu memang tidak benar. Pernyataan ketiga, melaporkan kasus korupsi bisa melindungi masa depan bangsa. Benar? Benar atau mitos? Melaporkan tindak pidana korupsi bisa melindungi segenap bangsa. Yakin? Fakta? Monggo silakan kalau memang fakta. Silakan. Oke, berarti berdiri dia semuanya sepakat. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa dianggap fakta Bapak Ibu? Silahkan boleh duduk lagi. Sit, fit, ayo fit. Terima kasih banyak. Melaporkan kasus korupsi bisa melindungi masa depan bangsa, ya, karena dari hal yang terkecil bisa membuat anak bangsa bisa menjadi lebih baik lagi tanpa ada yang namanya korupsi. Terima kasih. Dong buat Bu Fitri. Kita kasih tepuk wow ya buat Bu Fitri ya. Nanti kalau misalnya beri dia W, beri dia O, beri dia W, wow wow wow. Oke ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, wow wow wow. Kurang sayang apa aku sama Fitri ya kan? Khusus Fitri aja cuma yang tadi dua-duanya nggak ada kan? Bu Kois, Pak Bahtiar nggak ada saya kasih wow wow wow. Ya benar sekali ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berani melaporkan ada tindak pidana korupsi atau kejadian korupsi, ada pelaku yang melakukan tindakan korupsi, maka itu sudah melindungi segenap bangsa. Karena ketika ada perilaku korupsi itu sama saja mengambil hak-hak orang lain, ya kan? Dana pendidikan dipangkas, otomatis kan ada hak anak bangsa yang terzolimi. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Fitri. Fakta ya. Pernyataan keempat ini sama kayaknya. Nah, pernyataan kelima sengaja bonus. Pertanyaan bonus. Gratifikasi dan suap itu memiliki arti yang sama. Sama nggak gratifikasi dan suap itu Bapak Ibu? Sama. Berarti benar. Kalau benar berdiri atau duduk Bapak Ibu? Berdiri. Berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk?
Kita buka sama-sama ya. Jadi gratifikasi dan suap itu tidak sama Bapak Ibu. Gratifikasi itu bisa kita lakukan sebelum atau sesudah dibantu. Ya kan? Misalnya kita dibantu oleh pimpinan kita untuk naik pangkat. Misalnya saya mau P3K, dibantu oleh pimpinan saya. Nah, sebelum dibantu saya bisa kasih gratifikasi, Pak. Terima kasih banyak ya bantuannya, saya kasih berapa. Atau mungkin itu gratifikasi, tapi sebenarnya nggak diminta sama pimpinan. Itu inisiatif kita dan tidak ada janji-janji apapun. Kita kasih, tapi kita, Pak, untuk transport Bapak ya Pak ya, Bapak sudah mengatakan berkas saya. Itu nggak ada janji-janji kita akan diluluskan atau apa. Ketika sudah selesai kita akan jadi P3K, Pak makasih Pak ya sudah dibantu, itu gratifikasi Bapak Ibu. Nah bedanya suap itu sebelum kita dibantu dan ada perjanjian secara tidak langsung. Pak, ulun hendak naik pangkat Pak lah, bantuin Pak lah, ada aja kena ulun bantu untuk transport nantian, untuk gasan mengkar rokok Pak lah, nah amplopnya. Nah itu sudah termasuk suap. Ya, ini tongkrong nggak ya? Tongkrong aja ya Bapak Ibu ya, sebentar aja. Boleh dijeda juga videonya nggak apa-apa? Habis kan memorinya? Ya Allah kasihannya. Boleh lah Pak nanti minta memorinya itu ya, nanti ya. Maksudnya rekamannya saya minta, nanti Bapak kasih di drive-nya, nanti saya unduh. Irianto saat itu menjabat sebagai koordinator hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Suatu hari, salah satu perwakilan perusahaan tambang batu bara sedang berkonsultasi terkait dengan permohonan perpanjangan izin usaha penambangan (UID) operasi produksi tambang batu bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM. Pada bulan April 2022, Irianto yang sedang perjalanan dinas di Bandung, pihak perusahaan menemuinya di hotel untuk menyerahkan kelengkapan dokumen yang diisi dalam amplop coklat. Namun, ternyata uang itu disebutkan uang tunai $10.000 Singapura. Dia berusaha untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara menghubungi pemberi uang tersebut, namun pemberi sulit dihubungi. Selanjutnya, uang tersebut langsung dia titipkan ke KPK. Tak lupa, dirinya melaporkan gratifikasi yang diterimanya itu beratasan. Meskipun dirinya mendapat gratifikasi tersebut, Irianto tetap melakukan proses permohonan perpanjangan izin operasi produksi tetap sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Semoga kisah Bapak Irianto ini dapat menginspirasi dan sikap integritas yang dimilikinya senantiasa selalu ada dalam diri kita semua. Jadi Bapak Ibu, gratifikasi bisa tidak jadi tindak pidana korupsi kalau kita laporkan. Nah Bapak Ibu, ada beberapa kategori pengertian dari korupsi dari segi asal kata, dari bahasanya, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Latin. Di situ juga ada terjemahannya. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada terjemahan terkait korupsi. Monggo silahkan kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, kemudian organisasi, yayasan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau individu atau kelompoknya tersendiri ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita kategorikan ada 5 cakupan dari pengertian korupsi. Yang pertama itu ada tindakan atau perilaku penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok serta pelanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Ya, ini jenis-jenis korupsi. Nah, kebetulan saya ini agak susah saya nyebutkannya Bapak Ibu ya, karena saya wong Jawa, bukan wong Londo. Jadi kalau nyebutkan ini agak susah. Bureaucratic corruption. Wah, kalau benar atau enggak fonetik saya tuh monggo dimaafkan ya, karena lidahnya wong Jawa. Ya, bureaucratic corruption itu korupsi skala kecil, biasanya dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Misalnya penilapan atau penyuapan untuk misalnya untuk rokok, biaya administrasi, baru pengadaan barang jasa dalam skala kecil, biasanya disebut petty corruption. Kalau misalnya yang ini
political corruption itu skala besar yang sering kita dengar-dengar atau tonton di berita TV, para pejabat-pejabat elit politik yang skala ratusan hingga miliaran atau triliunan. Nah, disebut dengan grand corruption. Kita lanjut. Sepakat ya, ada dua jenis korupsi skala kecil dan korupsi skala besar. Nah, kategori kita, misalnya kita pungli, itu termasuk kategori korupsi skala kecil. Makanya sekarang bingung ya Bapak Ibu ya, antara sedekah, infak dengan dikategorikan pungli itu juga hati-hati. Tipis sekali batasannya, jangan sampai menjebak diri kita sendiri, jangan sampai kita kena ke kita sendiri. Uangnya nggak seberapa, tapi cemar nama kita ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah 5 komponen korupsi. Nah, ini dasar hukum pemberantasan korupsi. Monggo Bapak Ibu kalau mau baca satu-satu, saya nggak hafal ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuan akhir, kenapa sih kita itu harus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi? Itu sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang pertama, benar nggak Bapak Ibu, ketika kita mencegah dan memberantas korupsi, itu kita sama saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan bunyi dari alinea keempat. Benar kan? Deal ya? Karena itu sudah mempengaruhi atau mengambil hak-hak orang lain dan merugikan negara, dampaknya pasti sangat besar. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, pasti benar. Kalau anggaran pendidikan dipotong, pasti yang layanan pendidikan jadi rendah, mutu atau kualitas pendidikan juga rendah. Dana untuk sertifikasi guru dipotong, dipangkas, otomatis gurunya tidak sejahtera. Kalau guru sudah tidak sejahtera, apakah bisa muridnya sejahtera? Kalau guru sudah tidak sejahtera, apakah gurunya bisa bahagia? Ketika guru tidak bahagia, bisakah dia membahagiakan siswanya? Karena guru juga manusia, ada keluarga yang harus dihidupinya, ya kan? Dan yang paling gampang dikorupsi memang kan dana pendidikan. Nah, itulah bahayanya. Otomatis akhirnya tingkat kecerdasan di Indonesia juga menurun. PISA aja kita sudah tahu ya, angka nilai PISA kita juga turun ya. Itulah Bapak Ibu. Kemudian memajukan sejahtera umum, sudah pasti kalau tidak ada tindak korupsi, otomatis semua layanan itu gampang, dipermudah. Nggak ada lagi sistem kalau kamu lancar kasih dulu fee supaya nanti enak. Tadinya SK-nya untuk si A, karena ada tindakan korupsi, SK-nya berganti nama untuk keluarganya si ini. Ya kan biasanya pernah kan kejadian seperti itu, ya kan? Ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Akhirnya yang tadinya harus terangkat P3K dizolimi oleh orang yang belum berhak diangkat P3K. Kemudian melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau ada tindak pidana korupsi kita berantas atau kita cegah, otomatis ada dampak-dampak yang baik untuk negara kita. Artinya pembangunan berjalan dengan lancar, pendidikan akan maju pesat, pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik, dan lingkungan hidup yang terawat indah dan bebas dari sampah. Gak cuma sampah dari lingkungan, sampah masyarakat juga akan berkurang. Nah, ada 3 indikator keberhasilan pemberantasan korupsi dilihat dari beberapa survei Bapak Ibu. Yang pertama, survei penilaian integritas atau SPI. Ini untuk lembaga atau instansi-instansi. Biasanya dikeluarkan oleh berupa survei yang dirilis KPK untuk memetakan resiko korupsi dan tingkat integritas. Ini sama seperti kalau kita di lingkungan pendidikan tuh rapor pendidikan. Nanti ada zona merah, kemudian zona hijau, zona kuning yang masih agak rawan-rawan. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya, Samarinda itu termasuk kategorinya zona apa. Kemudian kalau indeks perilaku anti korupsi, biasanya kita mengadakan survei perilaku anti korupsi di masyarakat. Apakah masyarakat tersebut membiasakan atau menganggap korupsi itu sebagai hal yang lumrah atau budaya. Kemudian kalau indeks persepsi korupsi biasanya dikeluarkan oleh lembaga internasional untuk melihat indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di suatu negara. Jadi bagusnya di indeks persepsi korupsi itu nanti tingkat kepercayaan investor asing itu terhadap negara itu bagus. Oh, nggak ada tindak pidana korupsi di sana, maka mereka akan melakukan investasi. Tapi kalau korupsinya
meningkat atau parah, otomatis kan tingkat kepercayaan investor untuk menginvestasikan sahamnya atau keuangannya di negara tersebut berkurang, iya kan? Nah ini survei, kalau untuk Kalimantan ini merah ya Bapak Ibu ya zonanya. Nah kalau hasil survei itu dari segi dimensi internal, komponennya internal terkait dimensi dari pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa. 2 item yang paling rendah untuk kategori Samarinda, pengelolaan sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa. Karena kita sudah nggak bisa dipungkiri ya, pengadaan barang dan jasa ini yang paling rendah daripada pengelolaan sumber daya manusia. Kadang di markup, ya kan, beli barang sekian yang dilaporkannya sekian. Dampak dan bahaya korupsi. Kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu apa sih sebenarnya dampak-dampak dan bahaya korupsi? Ada yang bisa menyampaikan? Nah, Pak Munawar. Dampak dan bahaya korupsi bagi siapa ya Pak? Bu? Terserah bagi siapa. Kalau dampaknya pasti sangat besar Bu ya. Kalau untuk sekolah mungkin kegiatan sekolah jadi tidak tidak terlaksana secara penuh dan maksimal, dan sehingga berdampak juga pada siswanya. Seperti itu sih salah satunya. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Bu Siti Munawar benar sekali ya Bapak Ibu ya, artinya kalau dampak dan bahaya korupsi itu menyangkut semua segi, baik dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi politik, hukum dan juga pembangunan. Nah untuk di lingkungan sekolah sendiri, kalau sudah ada tindakan markup anggaran dan sebagainya, otomatis kegiatan program-program bisa berjalan nggak? Enggak kan Bapak Ibu? Tidak maksimal. Kegiatan harusnya dilaksanakan 3 kali karena ada efisiensi dan lain sebagainya, akhirnya dilaksanakan menjadi satu kali. Otomatis kan tidak efisien, tidak bisa tercapai secara maksimal. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran kita? Bagaimana kita bisa meningkatkan mutu atau kualitas peserta didik kita? Ya kan Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa maksimal melaksanakan program-program yang sudah kita rancang bersama. Nah ini ada beberapa biaya sosial korupsi yang merugikan negara. Ada biaya antisipasi, ada biaya akibat korupsi, dan ada biaya reaksi. Biaya antisipasi biasanya biaya-biaya untuk mencegah tindak korupsi. Misalnya seperti saya ini melakukan kegiatan penyuluhan, pasti kan ada biaya-biaya yang keluar ya Bapak Ibu ya, yang ditanggung oleh negara. Melakukan kegiatan bintek, ya kan. Kemudian biaya akibat korupsi itu biasanya biaya yang ditanggung oleh negara. Kerugian yang ditanggung oleh negara akibat dana pembangunan itu di markup misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian biaya reaksi itu biasanya biaya yang muncul akibat proses penangkapan atau penyidangan pelaku dan tindak pidana korupsi. Nah ini Bapak Ibu belajar dari 3 negara yang paling anti korupsi di dunia. Yang pertama Denmark. Otomatis ya, Denmark ini juara 1 Bapak Ibu. Dilihatnya dari mana? Dari IPK tadi, Indeks Persepsi Korupsi. Kenapa bisa dikategorikan bersih? Karena semua akses informasi itu bisa diakses oleh masyarakatnya secara luas. Artinya transparan, tidak ada makam. Mereka juga sangat disiplin. Kemudian ada tindakan tegas terkait pelaku dari tindak pidana korupsinya. Kemudian yang kedua Finlandia, kurang lebih aja dengan Denmark sama, ya kan. Kemudian Selandia Baru atau New Zealand juga sama. Teori dan fakta-fakta dan teori penyebab korupsi kita singkat aja ya Bapak Ibu ya, karena dari Mas Rehan juga sudah selesai. Artinya faktor-faktor penyebab kita kategorikan ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal.
Kalau faktor internal itu biasanya faktor dari dalam diri, keserakahan, ya kan? Orang korupsi yakin nggak serakah, serakah, nggak akan cukup meskipun triliunan yang dimakan nggak akan cukup, nggak akan habis. Kemudian selain keserakahan itu juga tamak gaya hidup yang konsumtif, pengen dibilang sosialita, kemudian juga moral yang rendah. Kalau faktor eksternal seperti aspek sosial, hukum dan lain sebagainya berpengaruh terhadap tingkat perilaku korupsi. Lihat masyarakatnya pengen diakui status sosialnya, akhirnya dia markup dana. Kemudian hukumnya lemah, otomatis kan menggampangkan. Sekarang kan koruptor kan kalau dipoto pakai baju orang kan salonnya 2 jari sambil senyum. Kalau di luar negeri malu, resign, ngilang ke goa atau dan sebagainya ya kan. Tapi kalau di Indonesia enggak, pede. Senyumnya manis, macam buaya, ya kan, lihat mangsa kan, senyumnya manis. Nah, ini 30 delik tindak pidana korupsi, banyak ya. Tapi dikelompokkan menjadi 7 saja, 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, artinya segala sesuatu perbuatan kita, penyalahgunaan wewenang jabatan kita selama itu menyebabkan kerugian negara, itu sudah tindak pidana korupsi. Kemudian suap menyuap, bukan berarti nanti mbaknya sama masnya suap-suapan itu sudah tindak pidana korupsi, bukan, ya kan? Bukan seperti itu yang tadi kita sebutkan. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Kamu kalau mau enak, gampang aja, nanti kuuruskan. Aku bisa kok. Nah, kemudian pemerasan. Itu sama, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Gratifikasi tadi sudah ya Bapak Ibu kita bahas ya, artinya bisa dilakukan sebelum dan sesudah ketika dibantu, ya kan, dilancarkan urusannya sebagai tanda terima kasih dan lain sebagainya. Kemudian gratifikasi bisa legal kalau kita laporkan, artinya kita dapat menerima dari ini kita laporkan. Kemudian suap, pengguna jasa menawarkan, ada penawaran. Pemerasan itu nanti misalnya petugas layanan, kamu mau urusin, ada nanti itu diuruskan. Nah itu sama seperti pemerasan, ada calon-calonnya. Kemudian uang pelicin, gabungan dari suap dan pemerasan. Nah ini Trisula, strategi rencana pemberantasan korupsi. 1. Sula penindakan, 2. Sula pencegahan, 3. Sula pendidikan. Sula penindakan itu seperti dari kasus pelaporan pelaku korupsi hingga sampai kegiatan proses peradilannya, itu sudah penindakan. Kalau sudah pencegahan, kampanye-kampanye yang dilakukan, sistem informasi yang transparan, seperti nanti sekarang kan sistemnya kayak Sipla, itu bentuk sistem informasi yang transparan, itu bagian dari pencegahan yang bisa diakses, jalur PPDB yang bisa diakses oleh masyarakat luas, informasi-informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas, itu bentuk dari sulap pencegahan. Kalau pendidikan, misalnya kampanye-kampanye bimtek untuk mencegah tindak tindak pidana korupsi. Saya grogi nih, ada Mas Rehan ini, apalagi dari Pak Ismoyo datang itu. Nanti nilai saya pukul kalau ada Pak Ismoyo. Beliau tuh dosen saya, mentor saya. Nah, rencana aksi pemberantasan korupsi itu kalau kita kategorikan dari menjadi SMART. SMART itu spesifik, artinya secara terencana, terukur, kemudian measurable, dapat diukur, attainable, dapat dicapai, relevan, timely, tepat waktu. Singkat-singkat ini ya, kita laju-lajuin aja ya, pakai jet ski ini. Nah ini nilai-nilai integritas secara garis besar saja, nilai-nilai integritas. Integritas itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Nilai integritas itu sebenarnya apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita lakukan. Kita mau mengatakan, ayo anak-anak disiplin ya, tepat waktu.
jangan sampai bolos. Anak-anak kamu itu loh masih kecil ngerokok terus, jangan merokok. Nah, yang mana tindakan mencerminkan nggak itu integritas? Kita nasihati anak, merokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Tapi langsung membentuk gunung kembar. Ya kan? Jadi sebenarnya apa yang kita ucapkan itu sama dengan tindakan kita, itu yang namanya integritas. Integritas itu sesuai dengan moral-moral yang kita junjung. Setiap instansi, setiap lembaga punya masing-masing kode etik. Tiap lingkungan pasti beda. Ketika kita menjunjung kode etik yang ada di suatu lingkungan, kita punya integritas. Kita punya jati diri kita. Nah, nilai-nilai integritas itu apa saja Bapak Ibu? Kalau di BIMTEK kami itu disingkat jadi Jumat bersepeda kakak. Tapi kalau saya singkat menjadi zaman bersejuta padi. Zaman itu kerja keras jaya, man itu mandiri, ber itu berani, se itu sederhana, ju itu jujur, tanya itu jujur, kemudian adil, disiplin. T-nya mana ya? Tanggung jawab ya? Ya sudah. Itu saja Bapak Ibu. Sebenarnya materi nanti untuk nilai-nilai integritas akan disampaikan oleh Mas Rehan. Terima kasih. Kalau ada yang mau disampaikan kira-kira apa? Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada ya? Ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya ini seperti